Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang di acara seminar Menjadi Mak Rempong Bahagia hari ini, hari Minggu 18 Oktober 2015 di Cafe Persib Jalan Sulanjana. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para ibu yang sudah berada di sini. Lalu kemudian izinkan saya menceritakan apa saja sih yang akan ada di sini. Pertama tentu saja sudah kita ketahui bersama akan ada seminar dari mak-mak rempong yang berhasil mengatasi masalah rempongnya. Ada Teh Kiki. Assalamualaikum Teh Kiki, apa kabar? Lalu nanti akan ada berikutnya Teh Gaida menceritakan bersama-sama dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya ya. Nah, sebelum kita menuju acara berikutnya, izinkan saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, karena tanpa para sponsor acara ini tidak akan terlaksana. Izinkan saya berterima kasih kepada Bukalapak.com, Wardah Kosmetik, Kirani, Matematika Batik Tridaya, Love Indonesia, Herbalife Indonesia, Member Teh Ai Intan, Be My Bean Bag Chairs, Ideco Home and Furniture, True BB, Syamil Quran, Amarilis Jilbab Instan Formal, Fatihah by Bunda Anita, bersabar ya ibu-ibu, Mika, Tinara Muslimah Bride, Muslimah Salon Muslimah, Enfilia Clothes Diaper, Indiscreet Kreatif, Outlet Muslimah, Mars and Coco Homemade Granola, Abaca Flashcard Agen Sabrani Zasneda, Moods Family Shop, Nafisa Gamis Anak, Kulon. Lanjut lagi, tetap bersabar. Nanana Furnitures, Kedai Buku Bubu, Cipta, Famils, Bandarasa, Miraj for Muslimah, Kuiza Hijab, Syahranis, Galeri Umu Fatih, Dapur Pasta, RM Sauyunan, Gelis Travel, dan Kiato. Nah, dari sekian banyak sponsor itu akan ada hadiah untuk para ibu nanti untuk dibawa pulang. Jadi pastikan ibu-ibu di sini bertahan di tempat duduknya masing-masing untuk hingga akhir acara, karena dipastikan door prize insya Allah akan dibawa di tangan masing-masing peserta. Oke, nah selanjutnya saya informasikan juga bahwa acara ini diselenggarakan oleh IO For You to Know Creativa. Dari kemarin-kemarin berseliweran di Facebook tentang For You to Know Creativa. Apakah itu For You to Know Creativa? Oke, jadi For You to Know Creativa merupakan wadah pengabdian masyarakat oleh ibu-ibu yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan literasi media dengan mengusung fitrah Islami. Visinya adalah memberikan pelayanan dan kontribusi dalam pembentukan keluarga yang kuat berakar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh-contohnya, misalnya contoh produksinya ada fanpage Gadget Muslim For You to Know Creativa. Lalu ada kuliah WhatsApp bulanan Gadget Muslimah. Ada Gamus TV YouTube. Siapa yang udah pernah main ke Gamus TV? Coba maju. Belum ada. Pulang dari sini coba dibuka YouTube-nya, lalu masuk ke Gamus TV ya ibu-ibu ya. Lalu ada event organizer sekarang, jadi salah satu event yang diselenggarakan, dan akan ada hal-hal menarik lainnya insya Allah di bulan ke depan. Jadi kalau nanti ada acara diselenggarakan oleh For You to Know Creativa, insya Allah acaranya berbobot dan akan bermanfaat. Sebelum saya panggilkan moderator, saya cerita dulu. Jadi ini adalah judulnya Menjadi Emak Rempong Bahagia. Rempong, apa sih rempong? Zaman dulu kayaknya kita nggak dengar ya kata-kata rempong ya. Rempong itu kalau lihat di Google, coba search rempong,
Menurut webgaul.com, rempong berarti repot, ribet, terlalu repot malah ya. Atau bahasa kerennya multitasking. Nah, ibu-ibu itu dilahirkan untuk multitasking. Mau nggak mau bakal jadi multitasking mama. Itulah. Jadi kadang-kadang dari hasil multitasking, karena saking banyaknya hal yang harus dipikirin, otak cuma satu, tangan cuma dua, ujung-ujungnya bisa stres, bisa depresi. Apalagi kalau me time-nya jarang. Benar nggak Bu Ibu? Jadi akan diberitahukan tips-tips bagaimana mengatasi supaya bahan akan dimoderatori oleh ibu-ibu yang rempong juga. Nah yang ini rempongnya udah sukses, terbukti nih. Jadi moderatornya adalah Terela Pamungkas. Terela Pamungkas, izinkan saya menceritakan ya, Terela ya, adalah ibu dari 2 orang putri dan seorang putra. Alumni Matematika ITB angkatan 99 yang sekarang berdomisili di Semarang. Jadi subhanallah ya, sengaja datang dari Semarang cuma mau jadi moderator di acara ini. Lalu sebelumnya Terela bermukim di Malaysia selama 6,5 tahun dalam rangka melanjutkan studi S2 di bidang Computer Science di University Teknologi Malaysia. Nah, selain itu dia ikut menemani suaminya melanjutkan S3. Rempongnya di mana? Coba nih ya, saya bacakan ya. Selama di Malaysia, selain mengurus keluarga, tidak ada bantuan sama sekali. Ibu ini aktif menulis, jualan jalan terus, lalu membina para PKI yang tergabung dalam IKMI, Ikatan Mahasiswa Muslim IKMI, Ikatan Keluarga Muslim Indonesia. Nah, aktivitasnya saat ini selain mengelola toko online, beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial di lingkungannya. Jadi tanpa panjang lagi, saya panggilkan Terela Putri Pamungkas. Terima kasih Nina. Izinkan saya membukanya dengan sebuah tulisan. Bunda, begitu dalam cintamu agar Allah menitipkan buah hati padamu. Engkau menyambutnya dengan segenap jiwamu. Sudahkah engkau mempersiapkan hati seluas samudra, membangun jiwa setegar karang, menggali ilmu agar engkau siap menyambutnya dengan kebijaksanaan. Ayah, demi buah hatimu, engkau siapkan semuanya agar tercintamu mendapatkan hidup yang layak. Sudahkah engkau menyiapkan waktu terbaikmu, karena sosokmu lebih dia butuhkan di setiap tumbuh kembang ini. Ayah dan bunda, dari jutaan pasangan di dunia, Allah memilihmu, ya, dirimu. Allah memilihmu untuk menjadi penjaga amanahnya, bukan yang lain. Allah telah memasangkan kalian pas. Genggamlah tangannya, yakinlah bahwa ia adalah anugerah terindah untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah bunda, bagaimana tadi kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua, semangat semua. Jadi begini, beberapa saat yang lalu sahabat saya pernah berkata begini, menjadi emak rempong itu membuat hidup kita lebih hidup lagi. Benar nggak sih? Atau pusing, stres dan kumaha teh gitu ya, kalau orang sudah bilangnya kok begini. Nah, untuk itulah kemudian kita menghadirkan di sini Teh Kiki Barkiah, seorang ibu, seorang bunda yang luar biasa di Bandung 27 November 1985. Teh Kiki adalah seorang ibu dari 5 orang anak. Di usianya yang belum 30, amanahnya sudah 5, Masya Allah ya. Saat ini ibu yang merupakan lulusan ITB Elektro angkatan 2003 ini berdomisili di Komplek Batu Jajar Regensi 1 Blok F2. Teh Kiki menikah tahun 2006, berarti tingkat 4 ya waktu itu. Tingkat 4. Kita lihat kerempongannya sudah dimulai dari sejak awal menikah dan kuliah pada saat bersamaan. Kuliahnya selesai gitu ya. Dan saya baca juga di Facebooknya, yang memang ketika selesai sidang itu yang diingat adalah kembali ke rumah, kemudian bersama dengan Ali dan Safian ya pada waktu itu. Saat ini aktivitas Teh Kiki setelah kembali lagi ke Indonesia adalah tentunya ibu dari biasa, penulis
bukunya sudah teteh-teteh ibu-ibu semua pegang ya. Kemudian juga homeschooler dan juga sekolah di Batam masih menjadi yayasan ya teh ya. Nah, tidak berpanjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Kiki untuk naik panggung dan memulai tema seminar kita kali ini. Mangga teh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirra 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah ya. Kita semua berkumpul dalam ruangan ini. Insya Allah kemarin juga memang banyak sekali tantangannya, ada anak sakit dan segala macamnya. Jadi pesertanya marempong, pembicaranya juga marempong. Tapi alhamdulillah atas izin Allah masih dimudahkan dan diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di sini. Oke, ibu-ibu, di dalam goodie bag ada ini ya, ada kertas. Oke, sekarang sebelum kita masuk pada materi, dimana saya mungkin ingin sedikit berbagi tentang resep sabar. Kalau rempongnya mah sama ya, repotnya mah pasti, tetapi sabar itu pilihan, bahagia itu pilihan juga ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana seorang yang merempong itu ternyata bisa berbahagia. Sebenarnya kalau kesimpulan akhirnya sih cuma dua kata aja, sabar sama syukur. Kalau udah itu saya bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya. Tetapi bagaimana sabarnya itu kadang-kadang ibu-ibu tuh perlu dibantu ya untuk dieja. Tes. Kadang ibu-ibu perlu dibantu gitu ya, mengeja sabar itu seperti apa dan mengeja syukur itu seperti apa. Oke, sebelum kita berbagi tentang resep sabar, nanti saya akan berbagi tentang analisis apa penyebab yang terjadi di dalam rumah tangga kita yang membuat suasana kita menjadi tidak sabar. Tapi sebelumnya saya ingin tahu level sabar ibu-ibu. Kayak kritik aja ya, ada level pedas. Ya, silakan dibuka dan dibaca ya. Ini ada level 1 sampai dengan 10. Artinya kalau level 1 itu nggak sabar banget. Kalau level 10 itu insya Allah sabar. Anda baru lahir, dalam sebulan pertama Anda kurang tidur. Setiap malam berkali-kali terbangun untuk memberi ASI. Sementara di siang hari saat bayi Anda tidur, Anda harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Berapakah level sabar Anda? Silakan. Udah ya? Oke, kedua, bayi Anda sudah berumur lebih dari 6 bulan yang memperkenalkan makanan pendamping ASI. Anda harus meluangkan waktu untuk membuat makanan bergizi yang terpisah dari makanan keluarga. Di saat yang bersamaan, anak-anak Anda lainnya membutuhkan perhatian dan bantuan Anda. Sementara bayi Anda pun menangis, Anda harus memasak makanan bayi sambil menggendong bayi dan membantu keperluan anak-anak lainnya. Berapakah level sabar Anda? Jangan-jangan misi yang kedua itu padahal belum ada kategori ada anak-anak lain gitu teh. Ternyata istilahnya juga sudah. Iya, bayi Anda sedang banyak bereksplorasi dengan lingkungan sekitar melalui oral. Jadi apa-apa dimasukin ke mulut ya. Sementara anak Anda lainnya memiliki mainan-mainan kecil yang mudah sekali masuk mulut. Anda ingin memisahkan bayi Anda dengan mainan kecil, tetapi kakak dan bayi Anda ingin bersama Anda. Nah, loh, Anda ingin menjauhkan benda kecil dari mulut bayi Anda dengan mengganti permainan, tetapi sang kakak justru malah tantrum. Berapa level sabar Anda? Sering ya, kayak gitu ya? Sering ya? Oke. Yang keempat, balita Anda cemburu dengan kehadiran adik bayinya. Ada yang sering mengalami hal ini? Ya. Pukul-pukulan bayinya dijahilin ya. Ada yang diinjek dijadiin kuda-kudaan. Ada yang dilemparin pakai selimut masukin ke dalam mukanya. Ya, itu salah satu bentuk ya anak-anak cemburu terhadap adik bayi. Ia terus mencari perhatian dengan mengganggu adik bayi dan kadang-kadang cenderung menyakiti. Sikap balita Anda betul-betul menguji kesabaran Anda. Berapakah level kesabaran Anda? Ya, silakan. Nanti Anda bisa lihat ya. Kalau tulisan saya ternyata level sabarnya berkurang pada sisi kalau suami saya tidak mendukung. Alhamdulillah suami saya masih mendukung ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bayi Anda baru saja belajar berlari. Energinya seakan tidak ada habisnya. Ia ingin bereksplorasi namun terkadang membahayakan dirinya. Anda sulit mengerjakan pekerjaan Anda karena harus terus mendampingi sang bayi agar eksplorasinya tidak membahayakan dirinya. Berapa level sabar Anda? Adik saya ketawa-ketawa. Berapa yang sabar ini? Yang keenam, balita Anda sulit makan. Ia sering menolak jenis makanan baru jika makan makanannya diimut.
Anda memerlukan banyak waktu untuk sekedar menemaninya menghabiskan makanan. Berapa level sabar Anda? Kadang ada ya. Yang ketujuh, energi anak Anda sangat berlebihan. Eksplorasinya merusak barang dan membahayakan. Berapa level sabar Anda? Sering kejadian? Sering banget ya. Oke, yang kedelapan, anak Anda baru saja masuk sekolah usia dini. Dia selalu menangis setiap kali pergi ke sekolah. Setiap pagi sulit sekali menyiapkan diri pergi ke sekolah. Sampai sekolah tidak mau ditegang. Dia menangis dan meminta Anda menemani di dalam kelas. Berapa level sabar Anda? Kalau tidak pernah mengalami berarti kira-kira aja ya. Kalau dalam posisi seperti itu berapa level sabar kita? Oke, kemudian anak-anak Anda sering sekali bertengkar, berebut mainan, berebut giliran pertama, bahkan sering mengakhiri permainan dengan perselisihan. Berapa level sabar Anda? Kemudian yang selanjutnya, anak Anda tidak bisa fokus duduk manis dalam belajar. Tidak bisa fokus duduk manis dalam belajar, penuh energi yang seringkali mendistraksi tugas belajarnya. Butuh waktu yang lama untuk memintanya menyelesaikan PR sekolah. Berapa level sabar Anda? Ini terjadi juga di dalam homeschooling kami. Ada anak yang kalau belajar itu kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sulit sekali melaksanakan tugas hariannya dengan disiplin. Cenderung menunda-nunda pekerjaan, bahkan membuat Anda dan keluarga harus terburu-buru setiap pagi untuk berangkat sekolah. Berapa level sabar Anda? Siapa yang susah kalau pagi-pagi menyiapkan anak-anak? Banyak ya. Siapa yang sering marah-marah kalau pagi-pagi? Siapa yang langganan marah-marah kalau pagi-pagi? Nah ini dia. Nanti kita bahas, oke? Kemudian selanjutnya, rumah Anda sulit sekali dalam keadaan rapi dan bersih. Anak-anak selalu membuat kembali kotor dan berantakan. Berkali-kali Anda merapikan, berkali-kali pula kembali kotor dan berantakan. Berapa level sabar Anda? Oh, anak saya kan udah 5, jadi udah biasa. Kalau adik saya baru 1, jadi kalau keponakan-keponakan yang datang langsung Oke, selanjutnya yang ke-14, suami Anda tidak pernah berkontribusi di dalam rumah, tidak memiliki banyak waktu untuk bercengkerama bersama keluarga, apalagi membantu pekerjaan Anda. Anda merasa melakukan semua tanggung jawab rumah tangga Anda sendirian. Berapa level sabar Anda? Kalau yang udah terbiasa mungkin 10 ya. Atau terlatih nggak berani bantu sama suaminya. Anda tidak punya banyak waktu untuk mendengar suara hati Anda. Tidak merespon dengan sikap yang diharapkan saat Anda mencurahkan isi hati dan berbagi kesusahan Anda. Berapa level sabar Anda? Udah panjang gitu cerita. Lebay banget sih kamu teh. Oke? Ya. Oke, sekarang hitung. Masih ingat lah ya matematika tambah-tambahannya ya. Misalnya 10-nya ada berapa? Ada kan yang nyampe angka 10? Oh enggak ada. Kalau yang nyampe angka 10 ayo gini berdiri sama saya dan berbagi kesabaran. Oke, udah dihitung? Udah hitungan selesai? Mau belanja online tanpa takut ditipu? Bukalapak.com aja. Bukalapak adalah situs jual beli online di Indonesia yang prosesnya gampang banget dan dijamin 100% aman. Siapapun dan dimanapun bisa jual beli online di Bukalapak. Di Bukalapak, kamu tinggal klik beli, transfer, dan tunggu barangnya sampai. Jika barang yang diterima tidak sesuai, uang kamu akan dikembalikan 100% oleh Bukalapak. Bukalapak.com. Jual beli online gampang banget. Mungkin kalau udah di bawah 50 mah nggak masuk ke seminar ini, masuk ke rehabilitasi depresi. Oke, ada nggak yang kisaran 140, 150? Udah lewat lagi kita nanya jadi hancur. Ada yang sudah selesai tapi? Ada yang sudah selesai. Kata berapa ay? 75 bagi 15. 5 rata-rata 5. Seteng-seteng ya. Maksudnya seteng-seteng itu sehari marah, sehari sabar, sehari marah, sehari sabar. Ada yang lihat 75 sampai 100? 75 sampai 100 ya? Ada ya? Di atas 100, di atas 100? Oh, di atas 100 sering. Di bawah 100? Level 6. Jadi para orang tua itu melihat penyebab ketidaksabarannya adalah masalah pada anak, betul? Anak saya berantem aja, anak saya susah disiapin, anak saya lelet, anak saya tidak mandiri, anak saya manja, anak saya rewel, nangis aja. Coba kita lihat, apakah betul sebenarnya yang membuat kita tidak sabar itu ada dari sisi anak-anak? Ya, kita ajak
di halaman ketiga, mari kita checklist apa yang sebenarnya ada dalam rumah tangga kita. Makanya masih sabaran yang anak empat ya. Nah, nanti kalau tambah anaknya insya Allah tambah sabar ya. Level sabarnya 58, anaknya berapa? 1 semangat ya. Ayo. Iya. Semangat ya. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ya bawa 5 kecil saya. Ya kan, semangat ya. Silakan itu ya slide-nya. Yuk kita identifikasi ya. Tapi ini alhamdulillah makanya bisa sabar karena suami saya sekarang juga jadi babysitter saya gitu ya, menjaga anak-anak kalau saya lagi jihad ya. Oke, yang pertama, jadi ternyata ibu, kadang kita berpikir bahwa kesabaran itu adalah bakat. Kadang kita berpikir kesabaran itu adalah karakter. Dan saya mah tuh bakatnya itu udah pemarah, hidup dalam masa kecil kita yang sering dipukul, sering dimarah. Gitu kan, saya juga punya keturunan yang sebenarnya juga cukup terkenal lah pemarahnya. Tetapi siklus itu ingin saya putus. Dan ternyata siklus itu ingin saya putus supaya saya bisa bahagia menjadi ibu kemarin, supaya saya bisa sabar menjadi ibu itu harus ada ilmunya. Oke, saya di sini berdiri juga bukan sebagai orang yang mengaku dirinya sabar, tetapi mungkin paling tidak dengan perjalanan memiliki 5 orang anak, ini adalah tulisan-tulisan saya adalah hasil dari perenungan saya bahwa ternyata untuk memiliki kesabaran dalam mendidik anak itu perlu keadaan yang kita ciptakan. Ya, dalam artian saya juga mungkin pernah mengalami masa-masa jatuh bangun ya, baru anak 1, 2, 3 gitu, semuanya rasanya beda dan memang terasa sekali semakin banyak anaknya, insya Allah pengalamannya semakin banyak dan kesabarannya pun juga semakin bertambah. Jadi mudah-mudahan ketemu lagi nanti tahun depan pas ditanya analis kesabarannya sudah angkanya di atas rasio semua. Oke, jadi kesabaran dalam menghadapi permasalahan dunia anak-anak itu sebenarnya ditentukan oleh berbagai faktor yang kalau faktor ini kita bisa ciptakan, kita bisa meningkatkan level sabar kita. Yang pertama adalah orang tua yang sadar belum sebelumnya, karena kita tahu bahwa di dalam perjalanan kita sebagai orang tua pasti akan ada tantangan, pasti akan ada ancaman, pasti akan ada gangguan. Tetapi ketika seorang itu memiliki kesadaran bahwa ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, setiap kali dia mengalami ancaman, tantangan, gangguan, hambatan, dia akan melihat suatu tujuan yang lebih besar. Oke? Jadi ini akan berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki kesadaran bahwa ini adalah amanah. Apalagi orang-orang yang hanya berpikir bahwa memiliki anak adalah beban, gitu ya. Apalagi kalau ibu, aduh yang penting gua kecelakaan dulu ya sekolah, ke dalam orang tuanya cuma tawa-tawa. Ada lagi kasus yang lain sama model-model kayak gitu, ketika ditanya orang tuanya, ya udah kalau nggak mau main sama anak saya, nggak usah main sama anak saya. Luar biasa ada orang yang seperti ini, gitu ya. Bagaimana kalau kita akan mempertanggungjawabkan amanah kita. Yang kedua adalah punten, sadar perintah sama tidak sadar perintah. Oke, kita mungkin sadar bahwa anak adalah amanah, tapi mungkin kita lupa bahwa sebenarnya ada sesuatu hal yang Allah perintahkan terkait dengan anak kita. Jadi dalam Al-Quran itu Allah berfirman dalam surat Al-Qasim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi Allah itu kasih perintah kita untuk melindungi anak kita dari api neraka. Berarti kita juga dikasih perintah untuk menjaga kesucian fitrahnya, menjaga dari segala hal yang tidak akan merusak fitrahnya. Dan itu ternyata kerja berat di zaman sekarang, betul? Ya, untuk menjaga mata mereka, telinga mereka dari segala macam pengaruh yang mungkin akan mendekatkan mereka pada api neraka. Nah, orang-orangnya apa? Karena orang tua yang sadar dengan perintah ini, dia lebih memilih untuk menjalani ketidaknyamanan di dunia daripada ketidaknyamanan di akhirat. Oke, ya, silahkan diceklis. Apa jangan-jangan selama ini kita tidak pernah mengolerasikan pengasuhan kita di dalam rumah dengan perintah Allah bahwa kita itu diberikan ya perintah untuk menjaga keluarga kita. Oke, dan selanjutnya adalah cara pandang bahwa kalau keluarga yang memiliki cara pandang bahwa anak adalah karunia dengan anak adalah beban, ini juga beda kesabarannya, level kesabarannya. Banyak orang yang berpikir bahwa tambahan anak adalah tambahan beban, tambahan anak menghambat karir. Nah ini biasanya juga level sabarnya beda. Ya,
Tetapi kalau tambahan anak adalah tambahan karunia, kemudian tambahan anak adalah tambahan sarana beribadah kepada Allah, insya Allah level sabarnya akan beda. Coba ditanya, kenapa teteh mau anak yang 4? Kenapa saya mau anak yang 5 dan masih bersemangat pengen anak lagi? Baru teh, berapa teh anaknya? Baru 5. Baru 5, saya udah 2. Udah teh, cukup, tutup warung katanya. Karena saya masih berpikir bahwa tambahan anak itu adalah tambahan beban. Sementara sebagian yang lain mungkin bahwa tambahan anak adalah tambahan sarana beribadah kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, lihat lagi, silahkan di checklist. Kalau ternyata selama ini tadi ya, yang poin ketiga kita masih merasa bahwa kita adalah beban. Kemudian yang selanjutnya adalah pasutri harmonis dan pasutri tidak harmonis. Awal-awalnya curhat anak-anak, baru kemudian dia curhat pasutri. Wah, dan ternyata masalah utamanya lebih karena tidak memiliki keharmonisan di dalam hubungan pasangan suami istri. Karena ternyata kebahagiaan kita sebagai seorang ibu itu adalah modal utama supaya kita bisa memberikan cinta kita kepada anak-anak. Bagaimana kemudian kita akan melahirkan performance yang terbaik sebagai seorang ibu kalau ada sesuatu yang kosong di dalam jiwanya dan salah satunya tidak terpenuhi oleh pasangan. Oke, ketika kemarin saya launching buku dan ternyata peminatnya Masya Allah luar biasa, terpaksa kan saya sangat sibuk. Baru kemudian saya mendadak bikin perusahaan, mendadak bikin tim karena saya sudah tahu, sudah sadar kalau ini dilanjutkan saya akan tidak bisa sabar. Oke, jadi penting sekali ya mengatur kesibukan kita, amanah kita sesuai dengan tingkatan usia anak-anak. Bukan berarti kita memupus seluruh cita-cita kita karena sudah sekarang menjadi seorang ibu. Tadi saya dirias ya di bawah, mohon maaf ya saya memang gak pernah dan ya nanti kalau misalnya mau cari resep mak rempong cantik nanti mas sama teh Gaida. Kalau saya mah biasa brus ya, hari ini rada pangling teh karena ada tim yang rias ceritanya. Saya tanya teh kapan mulai bisnis rias pengantin. Ternyata beliau mah anaknya sudah SMP, sudah SD kelas 5. Waktu kecil juga sama-sama rempong mah beliau gak pernah bayar ya. Jadi penting sekali. Bukan berarti sekarang kita di rumah, belum punya karya, belum punya kesibukan itu akan menjadi akhir dari segalanya. Kalaupun misalnya memang seperti itu, percayalah bahwa itu adalah surga terbesar di dalam rumah kita. Ya, tetapi ada orang-orang yang harus kemudian menunda sebagian cita-citanya dan mengatur porsi pekerjaannya supaya tadi tidak stres, gitu ya. Jadi atur porsi bekerja kita sesuaikan dengan tingkatan usia anak-anak, juga jumlah anak. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya. Dialah awal inspirasiku. Halal kini jadi pilihanku. Dia selalu memulai dengan yang baik. Dia inspirasiku untuk selalu berbagi keceriaan. Awali inspirasi dengan kebaikan. Halalnya Wardah, cantikan setiap wanita. Selanjutnya, faktor selanjutnya adalah, nah ini juga cukup mempengaruhi ya tentang kelapangan dan kesempitan kondisi sebuah keluarga. Jadi kalau ada permasalahan, ujian kehidupan, beban pikiran, himpitan ekonomi, tekanan lingkungan, ini juga biasanya cukup mempengaruhi stres kita. Walaupun nanti ada resepnya, ya. Alhamdulillah kemarin suami saya sempat 2 bulan tidak punya pekerjaan, kita kehilangan pekerjaan di Amerika dan pulang ke Indonesia. Saya alhamdulillah masih bisa senyum kan sekarang. Kita nanti insya Allah di dalam bab kedua kita akan berbagi resepnya. Oke ya, jadi pada kondisi seperti ini berarti pasangan suami istri harus mempertebal keimanan kepada Allah ya gitu ya, mempertebal ketakwaannya supaya bisa sama-sama bekerja sama gitu ya, berharmoni untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah repot urusannya ketika punya permasalahan di dalam keluarga, himpitan ekonomi tapi tidak punya kerjasama. Ya, komunikasi juga bahkan tidak ada. Yang ada cuma tahu mah gajinya cuma segini sisanya. Repot seperti ini untuk bisa sabar. Yang selanjutnya adalah, nah ini, tahu ilmu sama minim ilmu. Ya ibu-ibu, jadi kalau misalnya kita tahu tahapan perkembangan anak, sebenarnya kita bisa lebih sabar. Nanti insya Allah di resepnya saya akan berbagi contoh-contohnya, ya. Jadi penting sekali kita tahu untuk
tahu tentang ilmu pengasuhan anak, tahu tentang tahapan perkembangan usia anak, tahu tentang tahapan fisik anak. Jadi ibu teh nggak usah terlalu stres kalau misalnya anaknya 1 tahun, yang satu udah lari, yang satu belum jalan. Karena ibu nggak tahu ilmunya bahwa ternyata 1 tahun 4 bulan juga kalau misalnya baru jalan itu kan sesuatu yang wajar, gitu ya. Jadi tahu tentang perkembangan fisik dan tahu terhadap tentang perkembangan otak. Jadi ibu juga nggak terlalu stres. Kalau misalnya ada anak-anak kenapa sih belum bisa baca, anak tetangga sudah AIU misalnya. Ya itu juga kadang membuat ibu jadi stres gitu ya melihat dunia luar. Padahal ibu nggak tahu, padahal anak ibu itu normal saja, biasa saja. Tapi karena minim ilmu, ibu merasa bahwa ibu bermasalah. Ya, kemudian ekspektasi yang tinggi membuat ibu jadi merasa stres. Oke, jadi kalau kita tahu ilmu pengetahuannya, tahu tentang ilmu perkembangan anak, insya Allah kita akan berekspektasi lebih tepat. Ya, jadi insya Allah kita juga bisa lebih sabar dalam menemani tumbuh kembang anak kalau misalnya tahu ilmu. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang selanjutnya adalah sevisi dan tidak sevisi. Ini sangat penting. Ya, jadi kalau misalnya orang tua yang punya kesamaan visi, baik itu dengan antara ayah dengan ibu, opa, ya, kalau mereka sudah besar, yang ada tinggal penyesalan, agak susah. Walaupun kita bisa mengejar beberapa hal yang mungkin tertinggal, tapi pada prinsipnya kita tidak akan bisa kembali. Jadi ini juga perlu bersabar ya untuk mengatur porsi pekerjaan kita supaya tidak bertenggat waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah cuaca nyaman dan cuaca panas. Ini penting sekali. Karena ternyata kenapa di Jakarta itu orang-orangnya sangat egois ya, mohon maaf ya. Kalau nyetir di Jakarta itu luar biasa. Sekarang juga Bandung seperti itu, hampir seperti itu. Saya kan lama tinggal di Batam, kemudian tinggal di California. Sampai ke Bandung, cuacanya sudah lebih panas. Memang ternyata harus sering-sering AC supaya saya tetap sabar. Sampai ibu saya menyiapkan 3 AC sebelum kami pulang, karena kami kan di California biasa dingin. Ya, karena saya tahu ketika saya kepanasan, saya akan agak susah untuk sabar. Makanya kalau di Jakarta tuh banyak orang yang stres dan nggak mau peduli ada ibu hamil di Metro Mini begini juga, ada semua capek gitu kan. Semua pengen, udah nggak peduli lagi ada amal sodakoh ketika kita memberikan kursi bagi ibu hamil atau ibu yang lebih tua gitu, karena semuanya udah stressingnya sangat tinggi, persaingannya sangat luar biasa. Jadi biasanya wajar kalau misalnya orang tua di kota-kota tertentu yang cuacanya panas itu lebih kurang sabar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan damai dan lingkungan padat. Ini juga penting. Coba bayangkan ibu-ibu kalau suami kita kerja di Jakarta, ada yang di Tangerang, Jakarta, Jabodetabek. Oke. Udah, itu nginjak komplek itu 2 jam gitu ya. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Jadi ketika di rumah itu anak-anak bertingkah, mungkin kesabarannya beda sama ibu-ibu sama bapak-bapak yang kerjanya mungkin dari rumah atau kerjanya tidak di lingkungan-lingkungan yang macet. Nah, jadi mungkin sebagai istri juga, wah kita lihat kalau ibu nge-checklist pada list yang ini, oh ternyata iya bener ya si Abi teh kenapa kalau di rumah teh nggak mau diganggu, terus ada kurang sabar sama anak-anak, mungkin si Abi teh capek, bapak teh capek dari macet. Berarti kan harus kita atur, oh pas bapak datang teh, apa kita sudah gelis misalnya? Ya, apa kopi sudah tersedia misalnya? Ya, jadi karena bapak-bapak juga harus fresh pulang ke rumah itu untuk siap-siap diestafetkan oleh para istri. Soalnya biasanya ibu-ibu itu sudah cepat pulang pak, sudah nggak sabar ini gitu kan. Kemudian bapaknya juga sebenarnya sama-sama capek gitu kan. Dari situ titik kritis antara ibu itu sudah hampir cepet pak, oh nggak datang. Padahal bapaknya udah pengen selanjoran, pengen istirahat. Jadi memang harus diatur bagaimana estafet ini cantik gitu ya. Ibu-ibu sedikit bersabar supaya bapak itu mungkin bisa makan, ya, supaya bisa melepas lelah. Baru kemudian ibu-ibu menyerahkan anak-anak dengan bapaknya dan kita bisa Facebookan misalnya. Jangan misalnya bapak pulang Facebook, bapaknya ibu Facebook, bapak WhatsApp. Ngomong juga mie udah ada makanan di WhatsApp. Ngeratin. Ya, selanjutnya. Oke, sekarang kita berbagi dengan resep kabar. Sudah di checklist ya? Analisis tidak sabarnya siapa yang poinnya ada di semuanya? Ada? Ada ya, insya Allah ya. Oke. Tapi udah makin ketahuan ya. Kira-kira masalahnya di mana ya? Oh saya lupa ya, nggak ada di anak nakal ya checklistnya ya. Nggak ada ya tulisan anak nakal ya. Ya, ya memang insya Allah semua anak itu terlahir dalam fitrah kesucian mereka. Yang bikin kemudian jadi terlihat nakal atau memang benar-benar jadi nakal itu siapa? Ya, supaya sabar yang paling pertama adalah pahami bahwa anak adalah anugerah, anak adalah simpanan akhirat kita. Ibu-ibu kemarin ada yang menang
di lomba yang saya bikin tentang hadiah itu buku. Itu salah satu ceritanya, beliau tuh di Amerika ya. Beliau tuh bertahun-tahun belum punya anak juga. Dan alhamdulillah mungkinnya punya kemampuan finansial. Jadi waktu di Indonesia berobatnya sudah luar biasa kemana-mana. Kemudian sampai dengan di Amerika juga melakukan bayi tabung, ya kan? Proses pertemuan antara sperma dan vakumnya itu dilakukan di luar tubuh ibu, kemudian disuntikan dan segala macam. Dan itu luar biasa Bu mahalnya. Saya punya teman 11 tahun dia menunggu tidak punya anak dan dia harus mengeluarkan sekitar lebih dari 30 sampai 40 juta. Nah, jadi ibu-ibu begitu ibu mau marah, weh, ingat ibu teh gampang dicolek aja langsung jadi. Jadi ingat ada orang yang mau ketemu dan jadi itu harus 40 juta. Oke, jadi pas mau marah teh tahan. Oke? Ya, jadi ingat Bu, pasti banyak anak yang bahkan kalau misalnya kalau ada ibu itu atau bapak yang merindukan anak bertahun-tahun itu ngelihat anak yang dimarahin atau disiksa orang tuanya, saya yakin mereka pasti ingin mengambil. Ya. Kemudian yang kedua, nah ingat ibu, apa yang ditanam itu pasti akan dipanen suatu saat nanti. Jadi pastikan ibu-ibu kita selalu menanam kebaikan dalam keadaan dan perasaan apapun. Jangan kalau awal bulan lancar duitnya, semangat menanamkan kebaikan. Giliran seret udah akhir bulan, tabungan sudah menipis, gaji belum keluar, wah langsung itu keluar setannya. Ya, jadi ingat ibu bahwa apa yang kita tanam itu pasti akan dipetik. Ya, termasuk ketika ibu berteriak sama balita ibu, ingat itu juga kita sedang menanam keburukan. Ya, kadang kita mungkin suka tidak sabar, pengen nasihat kita itu bekerja hari itu juga. Kita lupa bahwa kita juga punya proses yang panjang untuk kemudian hari ini kita bisa berubah lebih baik, betul? Ya, tapi kita pengen instan. Kamu teh udah dikasih tahu sama mama, gak ngerti-ngerti juga. Itu pembunuhan. Ingat ibu, supaya lebih sabar. Allah itu tidak akan memberikan cobaan dan amanah di luar kesanggupan kita. Jadi ibu-ibu ya, kenapa tuh Allah tadi dikasih lagi, ambil lagi, bapak ambil lagi, gitu kan? Terus ditanya, pas keluar di USG, laki-laki lagi, misalnya. Jadi ibu-ibu sadar. Insya Allah, Allah itu menyebutkan di dalam Al-Baqarah ya, kalau salah 256 ya. Jadi tidak akan diberikan ujian kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Walaupun dalam menjalaninya kita perlu melipat gandakan kekuatan, kita perlu melipat gandakan ilmu. Tapi yakinlah, wah jurusnya belum ada. Saya punya anak 5, ya. Yang satu tukang baca nggak bisa diganggu, yang satu ngomong aja, yang satu teh gampang sensitif, yang satu mah susah diatur, yang satu tukang jahil. Nah, setiap punya anak beda-beda jurusnya. Lo geningan yang sekarang mah yang kelima mah gini, gitu kan? Tapi percayalah bahwa walaupun hari ini kita belum punya jurusnya, Allah itu sudah menakar kemampuan kita. Jadi tinggal dicari bagaimana jurusnya supaya kita punya kemampuan untuk menyelesaikan amanah kita. Ya, jadi jangan terlalu lebay-lebay. Yakin, insya Allah. Oke, kemudian selanjutnya adalah, nah karena Allah itu sudah menakar, dari siapa anaknya dikasihnya? Dari Allah. Siapa yang ngasih masalahnya? Siapa yang ngizinin masalah itu datang ke kita? Siapa yang ngizinin musibah itu datang ke kita? Siapa yang ngizinin keburukan lagi datang ke kita? Allah. Makanya curhatnya sama siapa? Nah, biasanya ibu-ibu yang curhatnya kebangetan di Facebook itu, apalagi sampai ngomongin suaminya, ini pasti ada masalah. Entah nggak tahu cara curhat sama Allah, atau suaminya tidak pernah memberi ruang untuk dia curhat. Karena kebutuhan seorang perempuan itu mengeluarkan kata-kata. Sekian ribu kata-kata dalam satu hari, ini memang harus disalurkan. Makanya ketika bapaknya baru buka pintu juga, Pak, di teh baru dak teh. Bapaknya belum duduk, kita tuh sudah mengeluarkan kata-kata. Kemudahan, maka mintalah kemudahan itu kepada siapa? Padahal pernah nggak ibu teh dalam doanya bilang, ya Allah, mudahkanlah saya mengurus anak-anak. Jangan kita lupa. Jadi selama kita menjaga mata mereka, menjaga telinga mereka, selalu memasuki nilai-nilai kebaikan, yang dicontohinnya juga kebaikan, yang dibaca buku-bukunya bernilai kebaikan, ya insya Allah anak-anak kita akan baik dan baik-baik saja. Oke? Ya, jadi sebenarnya nggak ada anak itu nakal, ya. Yang ada adalah, silakan dibaca di tulisan saya kemarin, mereka itu tidak nakal, tetapi mereka
Tapi ada titik di mana kita sudah bisa bilang, oh iya, anak ini nakal. Ya, ketika fitrahnya memang sudah rusak. Ya, dan sekarang memang terjadi banyak. Kalau kita lihat datanya Semai saja 97 dari 100 anak remaja sudah menonton pornografi. Berarti hanya 3 yang masih terjaga fitrahnya dari sisi itu. Ya, terjaga fitrahnya dari sisi itu kan banyak faktornya. Ada yang mungkin oke dari sisi pornografi tidak, tapi mungkin bullying verbal oleh orang tuanya sering dilakukan. Ini juga merusak fitrah. Oke, ya, jadi anak-anak itu insya Allah tidak ada yang nakal. Tetapi silakan selanjutnya, manusia itu dikasih ilham 2 jalan, jalan fujur dan jalan takwa. Jadi ibu-ibu jangan kaget kalau misalnya ternyata anak-anak tuh tiba-tiba punya ide yang negatif terlihatnya, karena dia sebenarnya dia lagi pengen nyoba, dia lagi pengen masa eksplorasi, gitu ya. Kemarin waktu saya sempat posting yang tentang mereka itu tidak nakal, mereka itu hanya, itu kan kasus yang diangkat waktu anak saya tahu anak saya itu tidak sedang berniat buruk sama keponakannya, dia cuma pengen tahu apakah si keponakannya itu bisa jump over his leg or not, gitu. Karena saya tahu mukanya pada saat dia melakukan itu tidak ada rasa gimana, dan pada saat kejadian pun anak saya dia itu kaget gitu sebenarnya terhadap hasil yang ternyata dihasilkan dari eksplorasinya dia. Ternyata ya soalnya dia dijelasin lagi waktu saya bertanya itu, soalnya abang Tati itu sudah bisa jump over my leg gitu, ternyata ada Nadine itu belum bisa. Nah seperti itu kan sebenarnya tidak nakal, walaupun ternyata komentar ya, malum ya, karena status di follow itu kan harus siap dengan negatif dan positif ya. Saya pun juga dikomentari anak saya psycho, anak saya nakal dan segala macamnya. Ya, ketika dunia itu berpikir bahwa anak Anda nakal, biarlah kita yang paling percaya bahwa mereka itu tidak nakal dan masih bisa diarahkan. Kalaupun ternyata mereka sampai pada titik di mana mereka tuh ternyata nakal, biarlah kita orang yang paling sabar untuk membimbing mereka kembali lagi kepada fit. Anak saya 1,5 tahun mau berantakan buku-buku, keluarin semuanya. Kalau ibu nggak sabar kan langsung jangan berantakin. Ternyata saya tanya, adek mau apa? Ini dia terus. Ternyata dia nemuin buku yang dia paling suka, buku yang di dalamnya itu ada buku bayi, tapi dia dengan keterbatasan 1,5 tahun kan tidak bisa memilih langsung. Kemudian saya suruh, ayo adek Pati kita bereskan. Dia bereskan kembali yang berantakan itu. Saya tidak marah, saya justru mengarahkan dia untuk membereskan kembali. Giliran terakhir, beberapa buku itu mau dimasukin kan tempatnya sudah sempit, betul? Ya, anak saya 1,5 tahun kan tidak tahu gimana caranya. Jadi cara dia untuk memasukkan buku yang terakhir itu adalah memberantakan kembali buku yang ada di buku supaya dia memasukkan, dan dia bilang dah, gitu lah. Ya, jadi ini karena kita tidak tahu motif dia, kita tidak mau mendengar dulu, kita tidak mau menunda sebagian waktu untuk melihat kenapa si anak ini melakukan itu. Oke? Ya, ada seorang anak yang mungkin dia mencoret-coret tulisannya I love you mom, tapi ibu fokus pada temboknya yang rusak, bukan pada ekspresi cintanya. Ada kemarin beredar di internet yang sempat di-share salah satu tokoh parenting juga, I love dad di dalam mobil pakai paku, jadi benar-benar chatnya itu I love dad. Waktu itu lagi Father's Day di Amerika. Tapi ayahnya karena dia tahu bahwa motifnya itu dia pengen mengungkapkan cinta dan pengen mengabarkan ke seluruh dunia betapa anaknya dari pemilik mobil itu sangat mencintai ayahnya, maka ayahnya, wow, that's awesome, aduh, padahal duit kado keluar buat ngecat baru. Oke, ya, jadi kalau misalnya pada saat anak-anak ibu teh memberantakan makanan dan segala macam, dia lagi lihat, oh karena tukang nasi kuning mah masukin nasinya ke kertas, jadi dia pengen tahu kalau bubur bisa nggak dimasukin ke kertas misalnya. Ya, padahal ibu udah ngeliatnya hanya hasil akhir, bahwa dapur ibu berantakan, yang sudah diberantakin itu jadi, sudah dirapikan jadi berantakan lagi. Seperti itu. Ya, lihat lebih dalam dan motif alasan anak, karena bisa jadi sesuatu yang membuat kita bermasalah adalah sebuah pengalaman yang berharga anak hingga akar-akarnya. Ya, kadang kita melihat kenapa anak saya tuh pukul-pukul terus, kenapa dia stres, kenapa dia mudah marah. Ibu cuma ngelihat bahwa anak kita bermasalah. Kenapa sih kamu tuh, kenapa sih kamu. Tapi kita lupa. Kayak misalnya anak saya
ketika kami pulang dari Amerika, kemudian suami saya belum ikut. Itu kali pertamanya Faruk setelah sadar, kami kan pernah LDR waktu suami saya ke Amerika duluan. Faruk masih kecil, masih bayi, jadi dia tidak merasakan suasana LDR beda benua dengan ayahnya. Ketika dia pulang, dia mudah marah, dia susah tidur, dia lagi di celana, dia ngompolnya susah, terus segala macam, toilet trainingnya gagal lagi pada usianya sudah 4 tahun. Dan ternyata setelah dilihat, akar masalahnya adalah dia selalu bilang, no, I wanna go home, this is not our home. Ternyata dia masalahnya adalah dia kangen sama ayahnya. Ketika misalnya ayahnya sudah sering menelpon setiap hari, yang biasanya dibacain buku sama ayahnya itu, dia kemudian mendengar lewat headphone sambil tiduran, ayahnya membacakan di kantor. Ternyata sedikit demi sedikit teratasi. Jadi bukan masalahnya yang muncul di permukaan, tetapi ketika kita melihat akar masalahnya, kita bisa mengatasi permasalahan anak dan otomatis kesabaran kita juga lebih meningkat ketika kita bisa melihat kira-kira apa masalah anak-anak kita. Kayak misalnya anak saya yang remaja, kalau ibu ngikutin episode tulisan saya, nanti insya Allah ada di buku yang kedua, tentang anak-anak saya yang kemudian selalu merindu nonton tayangan-tayangan hasil kreasi Minecraft. Padahal kita sudah menyediakan sekian banyak fasilitas robotik, programming, dan segala macamnya di dalam rumah. Terus kenapa dia lari pada sesuatu yang kita tidak mau? Ternyata masalahnya setelah tragedi hebat, baca lah ya ceritanya, ternyata dia baru keluar, aku kangen main sama ayah. Ya, jadi karena ayahnya itu kalau pulang sibuk sama adik-adiknya, jadi ayahnya juga bilang, bapak itu kan bermain sama Ali waktu kecil seperti apa yang bapak lakukan sama adik-adiknya sekarang, ya kan? Dan bapaknya pulang, baca buku, main segala macam, tapi bapak itu bingung mau main apa sama Ali karena sudah agak besar. Dari situ saya mulailah membeli berbagai sarana dan prasarana yang mematchkan hobi ayahnya dengan anaknya, sehingga ketika pulang mereka bisa ngobrolin soal desain bersama, tentang karya robotik dan segala macam. Ternyata anak saya mulai banyak perbaikan, termasuk dalam prestasi belajarnya, termasuk dalam kesehariannya, dan mulai lebih ajak gitu loh. Dia tahu tugasnya keseharian. Tadinya banyak ngelamun, banyak Ali sudah sampai mana, Ali sudah sampai mana, Ali sudah sampai mana, gitu loh. Tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Padahal usianya waktu itu saya sudah merencanakan bahwa anak 12 tahun itu sudah tahu hakikat hidup, sudah tahu tujuan hidupnya, sudah tahu tugasnya setiap hari apa. Jadi dalam 6 bulan saya men-treatment dia karena saya takut 6 bulan saya nggak kejar dengan cita-cita saya. Alhamdulillah, ternyata Allah bukakan sekian banyak permasalahan. Oh, ternyata ini dia kangen main sama anak ayahnya seperti dia waktu dulu main. Jadi kalau ibu tahu saja misalnya bahwa tantrum itu adalah wajar, bahwa anak itu adalah merengek, adalah bentuk frustasi, bahwa dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan kepada orang lain, tulisin sama saya karena dia maunya kakinya di atas, tidur di bawah, ya tapi jawab. Yang kakaknya itu harus pakai counter dan segala macam, yang dia itu enggak, dia punya masalah, dia akan terjadi konflik. Jadi saya harus misalnya, kalau Sofia itu bisa, Sofia sudah selesai waktu mainnya, masuk lagi ke kelas. Kalau Sidik nggak bisa, Sidik 5 menit lagi waktumu habis ya. Karena ketika dia di-cut pada saat dia main, dia suka menimbulkan konflik. Lain lagi saya anak saya GTM dan segala macam. Ibu berapa anaknya? 1. Iya, saya mah 5. Ada anak 1 nggak GTM. Bentar ya, ibunya sibuk ya. Ntar kalau udah mau makan bilang, ya iya, saya nggak bisa tuh kejar 1 anak, ada 4 lagi yang nungguin saya, benar nggak? Ya. Lanjut, selanjutnya. Kemudian anak itu tidak terlahir seperti kertas kosong. Mereka terlahir dengan potensi bawaan. Makanya pahami keunikan dan temperamen anak. Ini penjelasannya kurang lebih hampir seperti itu ya. Jadi ada anak-anak yang kayak model Ali, banyaknya waktu kecil itu kelihatan ya, dari kecil ya, baca, ngomong, diskusi, ide, terus begitu ke praktek jalan. Jadi kalau misalnya menggambar itu, ya ada ceritanya udah ramai kemana-mana satu buku. Gambarnya apa? Gitu. Tapi ada anak yang nggak banyak ngomong. Dia sukanya model kayak Faruk itu nggak banyak ngomong. Ngulik aja, Faruk. Yang lain Umi udah nganggur, yang lain udah selesai sekolahnya. Kamu mau masuk ke kelas Umi? No, I still wanna play this. Dia ngerti dari kecil tuh, waktu 1 tahun tuh yang kecil-kecil. Dan biasanya anak-anak yang kayak gitu tuh anak-anak yang ngoprek. Ya, jadi pahami. Terus kemudian yang selanjutnya adalah negasi perilaku itu wajar.
Tugas kita membuat no jadi yes. Ibu-ibu jangan terlalu stres kenapa anak saya menolak. Ketika seorang anak itu sadar, paham bahwa dirinya adalah individu yang berbeda, mereka cenderung menegasi perilaku. Jadi tugasnya adalah bagaimana menunjuk balita-balita Anda dari berkata tidak menjadi berkata iya. Selanjutnya ya, atau dispensernya model yang mahal yang pakai child lock. Baru kalau sudah besar kita sudah bisa lebih banyak membuat aturan secara komunikasi. Oke? Jadi daripada kita melarang anak-anak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, buat bagaimana anak itu eksplorasinya bisa nyaman. Oke? Selanjutnya sedikit lagi. Oke. Udah ya? Agendakan komunikasi dengan pasangan, Ibu. Ini penting ya, supaya kita punya visi yang sama, kita bisa belajar bersama dengan suami kita bisa kerjasama secara harmonis. Oke, termasuk juga komunikasi dengan lingkungan sekitar. Neneknya, kakeknya harus tahu dengan visi kita. Ya, kalau nggak kita stres dan gak akan sabar. Selanjutnya sedikit lagi. Mudahlah dalam memberi maaf, ibu-ibu, karena Allah juga memaafkan dosa yang lupa, tidak sengaja, dan bisa dilakukan. Insya Allah. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya bagi kepada ibu-ibu. Mohon maaf kalau misalnya sedikit panjang. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.